Jadi kurang lebih 2 hari yang lalu saya ketemu lagi sama teman lama yang udah lama banget nggak ketemu, dan tiba-tiba ketemu dia kasih info kalau dia baru aja tamat di kuliah di luar negeri di Australia. Nah, dia udah janji ke kita akan berbagi pengalaman sepanjang dia kuliah di Australia. Jadi nggak enak rasanya kalau pengalaman itu hanya saya dengerin sendiri. Jadi saya share ke rekan-rekan akses legal. Dan hari ini sudah hadir bareng kita di studio akses legal Riri Irmanti yang akan berbagi ceritanya ketika sepanjang kuliah di Australia, dan ada satu hal yang membuat Riri ini akhirnya mau jadi lawyer. Riri, apa kabar? Baik-baik. Lama kita nggak ketemu nih. Iya. Terakhir tak dengar Riri kuliah di Jakarta. Iya, untuk S1-nya ambil kuliah di Jakarta. Di Depok sih tepatnya, ntar tersinggung dibilang kuliah di Jakarta. Di Depok. Kemarin ambil S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Itu konsentrasinya apa? Hukum kesehatan, hukum medis. Hah. Emang tertarik hukum kesehatan, medical law? Awalnya belum, karena nggak tahu kalau hukum itu punya konsentrasi hukum medis. Kemudian seiring berjalannya waktu, kira-kira kayaknya mulai semester 3 ya, di FHUI itu ada matkul namanya hukum kesehatan. Waktu itu orang-orang rame tuh ngambil matkul itu karena bilang, wah ini nilainya enak. Kenapa enggak? Nilai enak tuh maksudnya? Kayak tugasnya relatively nggak sesusah matkul yang lain. Dosennya enak banget, kelasnya seru. Oh ya udah deh, kenapa nggak join? Keterusan. Sebentar, itu mata kuliah wajib universitas atau mata kuliah pilihan? Enggak, itu mata kuliah pilihan. Cuman waktu itu teman-teman sekelompok belajar pada ngambil itu semua. Karena FOMO akhirnya ya udah ikutan aja gitu. Artinya awalnya memang itu mata kuliah pilihan. Mm-mm. Terus kenapa bisa jadi kayak ya udah ini bagus nih, terus bisa lanjut ke konsentrasi itu? Jadi waktu itu aku tuh suka banget nonton Grey's Anatomy. Jadi tuh kayak medical show yang dari Amerika tentang kehidupan dokter-dokter gitu. Nah, setelah waktu ngambil hukum kesehatan di kelas ketika belajar, aku lihat, wah ternyata banyak ya kayak isu-isu yang ada di Grey's Anatomy yang kemudian dibahas di kelas. Kayak misalnya aborsi, eutanasia, hal-hal seperti itu tuh kemudian dibahas dari segi hukumnya di kelas. Waktu itu aku pun dapat informasi bahwa sebenarnya di Indonesia, di FHUI sendiri waktu itu nggak banyak yang ngambil konsentrasi hukum kesehatan. Akhirnya aku yang sok-sok. Enggak, canda. Waktu itu karena aku berpikir, oh hukum kesehatan ini banyak nih hal-hal yang masih bisa dieksplor, banyak nih masih yang bisa dipelajarin, banyak yang ada kesempatan kita untuk belajar deh di konsentrasi itu. Atau karena gini, ini nggak banyak yang ngambil hukum kesehatan nih, jadi aku bisa jadi satu-satunya yang kelihatan banget nih di situ. Ya jangan dibilang juga deh. Itu alasan salah satu alasannya itu karena oh ini belum banyak yang ambil, belum banyak yang eksplor, kenapa nggak aku aja gitu. Selama kuliah di UI itu kuliah aja atau sambil gimana? Sambil kerja atau ada? Selama di UI aku kesibukannya ikut organisasi, terus aku juga sempat magang di salah satu health tech startup di Jakarta, namanya Prakto waktu itu. Itu health tech startup yang dari India. Mungkin biar familiar, modelnya itu mirip banget sama Halodoc sekarang. Jadi itu udah magangnya udah milih di mobile apps kesehatan. Jadi emang udah mulai terarah ya dari S1. Ya. Oke. Kemudian tamat S1 lanjut S2 Di Australia, di Melbourne Law School. Melbourne Law School. Ya. Ambilnya Hukum medis juga. General LLM tapi konsentrasinya hukum medis dan sedikit ada teknologinya. jadi masuk sekali itu dari S1 hukum kesehatan, dapat kemudian kerja di medical mobile apps yang tentang medical, kemudian S2-nya ngambil medical law juga. Iya, tapi sebelum aku pergi S2, sebenarnya aku juga kerja di beberapa industri kesehatan. Jadi sempat magang di perusahaan farmasi namanya Bayer. Kalau kalian tahu, Bayer. Terus sempat jadi medical legal specialist di salah satu health tech startup lain namanya Consula, yang sekarang udah berubah menjadi Lemonilo. Terus aku kerja di Indonesian Medical Education and Research Institute.
Jadi itu adalah institusi edukasi dan riset medis di bawah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baru setelah aku kerja di sana, aku pergi ke Australia. Itu banyak banget tempat kerjanya. Milenial. Oke. Oke, kita lanjut yang bagian di Australia nih. Ini menarik. Karena kita kan tahu, Rik, sistem hukum kita sama Australia ini kan belang ya. Kita nggak sama gitu. Ya. Mereka itu common law, kita civil law. Nah, ngapain ke situ gitu? Biasanya orang kalau misalnya dari Indonesia itu kiblatnya pasti Belanda. Ya. Yang mana dia juga civil law kan. Nah, ngapain ke Australia? Ada beberapa alasan. Karena pertama, aku ingin ilmu yang aku punya itu lengkap. Karena kan S1 aku udah belajar civil law. Aku mikir, S2 untuk masternya, kenapa nggak nyoba explore lebih jauh ke common law? Jadi bisa dipakai untuk perbandingan juga, gitu. Yang kedua, sebenarnya aku itu ada kagum banget sama salah satu profesor medical ethics atau bioethics yang terkenal banget di dunia. Beliau namanya Profesor Julian Savulescu. Beliau juga mengepalai Departemen Practical Ethics di Oxford. Dan kebetulan beliau ngajar di Melbourne Law School. Motivasi awalnya karena ada dosen yang di scan gitu ya? Iya, dan karena jarang banget sebenarnya ada fakultas hukum yang bisa mengakomodasi khusus di bidang hukum medis yang kurikulumnya lengkap. Dan itu aku temuin di Melbourne Law School, salah satunya. Artinya sebelum mutusin kuliah di situ riset dulu dong. Oh iya. Kampus ini tuh mata kuliahnya apa aja gitu kan? Iya. Kurikulumnya, silabusnya apa aja. Karena sebenarnya sebelum aku master, kalau dari aku ya, aku lebih pikir dulu, aku mau belajar apa nih? Aku udah tahu aku bakal mau konsentrasi di hukum kesehatan. Kira-kira hukum kesehatannya pun hukum kesehatan apa nih? Karena kan ada hukum kesehatan masyarakat dan ada hukum kesehatan yang mengarah ke bioethics. Aku lebih tertarik ke bioethics. Dan kemudian dari situ aku petain, aku lihat, ada beberapa kampus di Amerika, beberapa kampus di Skandinavia, waktu itu yang banyak di Swiss, terus ada beberapa di Inggris juga. Cuman karena hati berlabuh di Australia, dan karena dekat rumah juga, akhirnya, dan kebetulan Melbourne Law School juga termasuk salah satu dari 10 top law school di dunia. Jadi ya udah, kenapa enggak, pergi aja. Dan ini juga jadi sebuah tips ya untuk rekan-rekan yang sekarang masih kuliah S1 atau akan kuliah. Jadi sebelum kuliah itu riset dulu lah tentang kampusnya. Riset dulu mata kuliah apa di situ, apakah cocok atau tidak dengan kalian. Jangan sampai kuliah ikut-ikutan teman ya. Oke. Jadi tips yang bagus ini. Nah, setelah kuliah ada nggak sih mata kuliah di situ yang menurut Riri bagus tapi nggak ada di Indonesia, tapi kayaknya nih kalau ada di Indonesia bagus nih. Ini harusnya ada nih di Indonesia. Ada nggak? Waktu itu yang membuat aku tertarik banget ada 2 matkul. Yang pertama itu namanya Law and Emerging Health Technologies. Jadi itu hukum dan hubungannya dengan teknologi-teknologi baru yang muncul. Menurutku ini sangat bagus banget jika kita bisa aplikasikan atau mulai diperkenalkan di silabus hukum di Indonesia, karena Indonesia sekarang kan menurutku teknologinya sedang dipush banget untuk berkembang, dan itu perkembangannya pesat banget. Ya, kita masuk Indonesia 4.0 kan ya sekarang ya. Yes. Dan kita lihat sekarang banyak banget kan startup di Indonesia mulai bermunculan. Jadi itu materinya hukum dan perkembangan teknologi. Iya. Gitu. Sederhananya kan begitu. Iya, hukum dan perkembangan teknologi. Tapi kalau misalnya kita, dan benar kalau misalnya itu ada di Indonesia itu akan keren. Tapi bisa nggak kalau kayak gini? Sekarang kita ini ada mahasiswa hukum, mahasiswa fakultas hukum. Terus sesekali ini belajar ke fakultas yang IT apa sih di sekarang? Information technology. Ya. Misalnya mahasiswa hukum yang kuliah di situ, jadi ada silang gitu untuk dapat pengetahuan itu, bisa nggak kira-kira? Sebenarnya jika bisa akan bagus sekali, karena menurutku sekarang kan semua keilmuan yang ada di dunia ini itu holistik ya, saling berhubungan satu sama lain. Iya, terintegrasi. Nggak bisa ada satu bidang keilmuan yang berdiri benar-benar sendiri. Kayak yang aku pelajarin aja, medis itu ternyata sangat berhubungan dengan bidang keilmuan seperti sosiologi, hukum apalagi, terus
kriminologi misalnya, ya. Dan itu filosofi, dan itu yang nggak bisa ditinggalin juga. Dan akan sangat baik jika kampus bisa mulai memperkenalkan lintas jurusan. Ya. Jadi akan ada kemungkinan nih mahasiswa hukum sekali kuliah di ekonomi, sekali kuliah di kedokteran, mungkin ada satu sesi yang begitu ya. Oh ya. Nah, tadi yang kedua, mata kuliah yang kedua itu namanya Health Data Governance. Health Data Governance. Jadi itu pengelolaan data kesehatan kalau bahasa Indonesia. Jadi di Health Data Governance itu sangat dibahas di mana di Australia. Jadi mereka menekankan pada hukum Australia dan undang-undang health privacy yang lagi mereka punya sekarang. Itu sangat menekankan dengan konsen, dengan gimana sih cara mengelola khusus data-data kesehatan masyarakat mereka, karena Australia itu kan punya satu sistem asuransi yang seperti di sini tuh BPJS, itu namanya My Health. Artinya itu punya pemerintah juga? Itu punya pemerintah, mereka punya aplikasi juga namanya My Health App, dan di situ yang mereka sedang godok gimana sih cara mengatur privacy dari data-data pasien yang masuk dalam My Health App ini. Oke, selain asuransi, dia juga membidangi tentang data-data pasien, kerahasiaan data ya? Iya. Karena itu penting tapi nggak dianggap sama kita di Indonesia, ya kan? Mungkin bukan nggak dianggap, tapi belum diseriusi. Karena di Indonesia sendiri sampai sekarang kan undang-undang perlindungan data pribadi itu belum ada, meskipun sedang digodok. Saya harapkan paling enggak payung undang-undang data pribadi itu ada dulu deh, baru kita bisa memfokus ke perlindungan data pribadi khusus di bidang kesehatan. Karena sebenarnya kayak medical record, data-data kesehatan lain itu kan bagi beberapa orang itu termasuk kelemahan. Yeah. Balik ke yang tadi mata kuliah yang kedua, itu ngebahas juga nggak tentang etiknya rumah sakit, etik dokter yang seharusnya dilakukan ketika ada pasien atau gimana? Yang health data governance? Iya. Itu membahas juga terutama ethics dari the ethics of big data namanya, lebih ke arah sana. Jadi dia nggak fokus di apa sih peran dokter, apa sih peran pasien secara general, tapi khusus dalam pengelolaan data. Kayak misalnya, bolehkah dokter itu share data pasien, misalnya pasiennya minor, pasiennya adalah anak kecil, boleh nggak sih dokter ini kemudian share data anak ini ke orang tuanya tanpa seizin si anak ini? Bahkan ke orang tuanya pun ada diatur gitu. Iya, itu sedang digodok. Padahal kalau di sistem hukum kita di Indonesia, anak gitu ya yang masih di bawah umur, kan kita ada batasan usia. Anak yang masih di bawah umur itu di bawah penguasaan orang tua. Jadi kalau di situ memang sampai data ke orang tua pun diatur. Gitu. Jadi itu sedang digodok sih. Mungkin mereka belum mengatur, sejauh yang saya tahu mereka belum atur dalam hukum tertulis soal ini, karena mereka sedang menggodok ke kecakapan anak. Mereka sedang ulang untuk mendefinisikan sebenarnya definisi cakap itu seperti apa. Apakah mereka mau pakai standar angka umur? Oh, 15 tahun nih, orang ini udah termasuk cakap. Oh, 21 tahun nih, atau 12 tahun. Atau mereka akan menggunakan standar lain. Misalnya ada nggak sih ada nggak sih standar dari psikologi yang bisa menentukan seseorang itu cakap atau tidak selain dari umur? Tapi sebenarnya yang paling gampang kan umur ya, yang paling universal bisa digunakan itu umur. Tapi emang benar, belum tentu orang yang di atas 21 tahun kalau di batasan kita itu cara berpikirnya sudah dewasa. Belum tentu juga orang yang masih 15 tahun cara berpikirnya belum dewasa kan gitu ya. Soalnya misalnya kita lihat nih contoh mirip. Misalnya ada anak yang 15 tahun, mohon maaf. Misalnya dia yatim piatu. Dia udah biayain adiknya. Belum tentu dong 15 tahun itu belum dewasa kan? Betul. Jadi sebenarnya perlu ada kajian yang di luar angka untuk menentukan seorang dewasa atau tidak. Itu yang sedang lagi dikerjakan oleh mereka, dan itu berhubungan juga sama My Health App ini. Jadi ketika ada seseorang yang minor, anak kecil diberi kuasa atas akunnya dia sendiri, sejauh apa sih hal-hal yang bisa dia lakukan untuk mengelola akun dia sendiri? Itu sih.
Itu bagian dari risetnya mereka kan. Iya. Ya mudah-mudahan juga di kita di Indonesia yang mulai dipertimbangkan juga hal-hal yang begitu kan, hal-hal positif begitu ya. Tapi Indonesia I think udah mulai mengarah ke sana karena kan seperti yang kita tahu sekarang Indonesia baru selesai membahas soal menaikkan batas usia di Undang-Undang Perkawinan. Jadi seenggak-enggaknya dengan dibahasnya batas usia itu sudah mulai mengarah ke sana. Oke, harapan kita juga begitu. Nah, lanjut nih, Pri. Yang sebenarnya penting tapi dikesampingkan di kita itu juga tentang, mungkin banyak yang nggak tahu ya tentang informed consent ya di rumah sakit. Itu hal yang penting banget karena itu sebenarnya informed consent itu kuasa untuk dokter mengambil tindakan. Yeah. Nah, kalau di Australia hukum kesehatan yang dipelajari itu ngaturnya gimana informed consent gitu? Sebenarnya informed consent ini luas banget pembahasannya dan di setiap let's say di setiap bidang medis itu beda-beda juga pembahasannya. Cuman satu pertanyaan yang akan selalu muncul dimanapun kita bahas soal informed consent adalah sejauh apa sih informed hingga kita bisa katakan suatu consent itu informed consent. Kapankah informed ini tuh cukup informed enough untuk kita bisa bilang itu informed consent. Dan juga siapa yang bisa ngasih informed consent itu kan? Atau misalnya pasien yang lagi kecelakaan gitu, ya kan dia nggak dalam kondisi tidak sadar. Anggaplah memang ada keluarga yang datang, mungkin keluarganya bisa dan itu capable. Tapi kalau dia ditolong oleh orang lain, nah itu dia pembahasannya dan ini menarik sekali karena kalau di Australia sendiri mereka sedang menggodok yang namanya Advance Directives. Jadi mereka sudah mulai mendorong bahkan hingga anak-anak usia remaja untuk mulai membuat seperti surat wasiat gitu dan menjelaskan apa sih yang mereka ingin dapatkan ketika kondisi-kondisi tertentu terjadi pada mereka. Seperti misalnya aku nih, ketika aku sakit kanker, kira-kira perawatan seperti apa sih yang aku ingin? Itu boleh untuk anak? Itu yang sedang mereka godok lagi di batas kecakapan itu. Berkecakapannya, balik lagi ke situ ya. Jadi kapan seorang anak itu udah boleh ngambil tindakan mereka sendiri? Nah, balik ke yang tadi nih, kalau misalnya tentang informed consent ini, gimana hukum di Australia mengatur ini? Siapa yang boleh ngasih informed consent ketika pasien sedang tidak sadarkan diri? Setiap pasien biasanya mempunyai power of attorney. Power of attorney itu siapa? Mereka akan ngecek itu pertama kali, siapa sih orang yang diberi kuasa oleh pasien ini untuk berbicara mewakili dirinya ketika mereka tidak bisa bicara untuk diri mereka sendiri. Tapi itu akan berkaitan dengan data ya. Jadi ketika pasien datang akan dicek datanya melalui big data yang tadi. My Health App itu. My Health App. Jadi kelihatan baru. Tapi dalam tindakan gawat darurat? Enggak sih, biasanya itu bakal kalau gawat darurat mereka di rekor rumah sakitnya biasanya sudah ke rekor siapa sih power of attorney mereka. Kalau misalnya nggak ada power of attorney baru ke keluarga biasanya. Keluarga yang hadir pada saat itu bakal ditelepon keluarganya, mana nih ini urgent, ini emergency, kalian harus ngasih consent and stuff like that. Kalau consent itu nggak dapet, pasien nggak bisa diperawat. Jadi sebenarnya terintegrasinya seluruh data mereka di rumah sakit itu penting sekali ya. Untuk jadi bisa sistem itu berlaku, data mereka benar-benar terintegrasi. Iya. Tapi sebenarnya di Indonesia pun udah mulai mengarah ke sana meskipun belum terintegrasi secara nasional ya. Yang aku tahu. Tapi setidaknya ada progres. Ya, ada progres kayak di rumah sakit sekarang kan sudah otomatisasi. Ya secara datanya udah nggak disimpan secara hard copy lagi, tapi udah pakai soft copy. Makanya kalau kita masuk rumah sakit kan pakai gelang barcode tuh yang ngelihat berapa sih nomor medical record kita. Oke, lanjut nih. Tadi informed consent udah. Sekarang ada lagi satu isu di Indonesia yang kayaknya dari zaman kuliah sampai sekarang juga nggak habis dibahas nih, eutanasia. Itu ibarat setuju nggak sih? Setuju deh, nggak deh gitu. Nah gimana kalau misalnya hukum di Australia ngelihat eutanasia? Kalau bicara eutanasia kan sebenarnya kita harus tahu eutanasia yang mana yang lagi dibahas, aktif, pasif, atau beberapa tindakan yang sebenarnya
mirip dengan eutanasia, tapi sebenarnya bukan eutanasia. Bentar, kalau kita di Indonesia kan taunya eutanasia itu adalah sebuah tindakan yang disengaja untuk mengakhiri hidup seseorang dengan alasan apa? Menyudahi penderitaannya. Ya betul. Tapi kita nggak kenal itu eutanasia ada di bagi pasif aktif atau mungkin apa yang nggak tahu atau gimana? Sebenarnya kita mengenal aktif pasif. Cuman kemarin seperti waktu S1 aku sempat membuat riset yang kemudian aku tulis di skripsiku, suatu bentuk suatu bentuk tindakan yang namanya pseudo eutanasia. Pseudo eutanasia itu adalah beberapa tindakan yang bentuknya mirip sekali sama eutanasia, tapi sebenarnya dia nggak termasuk eutanasia. Contohnya adalah misalnya form do not resuscitate atau form jangan resusitasi. Apa itu? Kayak misalnya gini, aku masuk ke rumah sakit dan kemudian aku menandatangani suatu form yang bilang bahwa ketika jantungku berhenti, tolong jangan diresusitasi ya. Jadi jangan di shock, jangan digituin, biarin aja. Nah, ketika dibiarin aja itu ada kemungkinan aku bakal lewat, ada kemungkinan aku bakal selamat. Dan itu sih itu yang kemudian aku dalami di risetku. Kapan-kapan aja sih suatu tindakan itu termasuk eutanasia pasif? Kapan aja suatu tindakan termasuk ini? Sebenarnya ini bukan eutanasia. Itu menurutku itu penting banget. Kenapa? Karena itu untuk menghindari pihak-pihak yang terlibat, misalnya seperti dokter, pasiennya sendiri terkena hukum pidana. Terkena hukum pidana. Pokoknya kena hukum lah. Iya, kena. Iya, betul. Iya. Artinya kalau misalnya tindakan itu sebenarnya dari penelitian skripsimu nggak masuk eutanasia? Enggak. Karena satu poin penting intinya kalau mau lebih lengkapnya bisa baca skripsiku promosi. Jadi sebenarnya itu kalau salah satu poin yang penting banget yang membedakan adalah kalau di pseudo eutanasia ini biasanya ada suatu batasan yang kita set. Ketika kita sudah sampai pada batasan ini sudah cukup berhenti. Kayak misalnya aku pasien kanker misalnya. Ketika aku udah masuk ke stage yang terminal, udah stage 4 yang udah kayak sebenarnya ini treatment udah tidak bisa mengobati tapi cuman menghilangkan rasa sakit. Jadi ketika jantungku berhenti, ya sudah di tingkat ini berhenti aja. Gitu. Jadi seorang boleh menandatangani itu dan boleh. itu jadi bukan termasuk kategori eutanasia. Tapi yang tadi menarik, ada eutanasia aktif, ada eutanasia pasif. Bedanya? Ya. Kalau eutanasia aktif itu tindakan langsung yang mengakhiri hidup seseorang. Kayak misalnya suntik mati atau memberi obat yang kemudian kita tidur dan tidak bangun lagi. Ya. Biar bahasanya nggak redundant. Terus kemudian kalau eutanasia pasif itu tindakan pembiaran. Yang misalnya aku butuh obat tertentu untuk melanjutkan hidup, kemudian tidak diberi. Nah, bedanya sama yang pasif sama yang bukan eutanasia tadi itu apa? Jadi kan gini, ketika seorang perlu shock jantung, tapi nggak dilakukan kan pembiaran juga. Itu dia. Ini sidang skripsi part 2. Iya, sidang skripsi part 2. Silakan baca skripsi saya. Ya, maksudnya gini, apakah kalau misalnya seorang tanda apa namanya di Do not resuscitate. tantangan itu, apakah itu yang membuat suatu tindakan itu dianggap bukan eutanasia? Iya, tapi waktu itu yang aku bahas di skripsiku adalah apakah form ini sendiri itu bentuk eutanasia. Jadi sebenarnya kayak seperti yang aku bilang tadi, salah satu titik berat perbedaannya adalah di seberapa jauh sih tindakan yang sudah kita lakukan untuk menyelamatkan si pasien ini. Ketika kalau misalnya dibilang eutanasia pasif kan terkadang masih ada measures yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dia, tapi dia memutuskan untuk udahlah kayak mati aja. Sedangkan kalau di pseudo eutanasia ini sebenarnya semua tindakan yang bisa menyelamatkan nyawanya dia itu sudah dilakukan, udah ibaratnya udah nggak ada lagi deh yang bisa dilakukan. Ya sudah, ini kayak lebih ke pasiennya exercising his or her rights for their own good, kayak ya sudah, kayak menurut saya ini batasan saya, cukup aja gitu. Pseudo eutanasia. Itu apa sih Latin Pseudo istilah bahasa Inggris. Pseudo sesuatu yang bahasa Inggris kan?
Seperti euthanasia tapi Seperti Oh, euthanasia tapi bukan. Kayak misalnya pseudo love, seperti cinta tapi bukan. Wah, Iya. Asik. siap. Krik-krik. Tapi mungkin gini ya, pseudo euthanasia itu mungkin euthanasia yang diinginkan oleh pasien sendiri dan sedari awal sudah dia persiapkan melalui form itu. Itu sebenarnya bukan. Terkadang pembahasannya juga bisa ke arah euthanasia itu kan dilakukan ketika pasien memang kondisinya sudah terminal. Dia udah pikirannya udah apa ya, ibaratnya kecakapannya udah menurun karena dia sudah dikuasai oleh rasa sakit. Jadi dia pengen udahlah berhenti aja. Sedangkan biasanya kalau tindakan-tindakan yang termasuk dalam pseudo euthanasia, termasuk form jalan resusitasi ini, dia udah dipikirkan jauh-jauh hari oleh pasien ini ketika dia masih sehat. Dia mengeset suatu batasan untuk tenaga medis. Segini loh kalian bisa melakukan upaya ke tubuhku, setelah ini semua sudah kalian lakukan, tapi saya tidak menjadi lebih baik, berhenti. Itu. Namanya form apa? Do not resuscitate. Do not. Jangan resusitasi. Nanti itu setelah tanda tangan form itu biasanya kalau di Indonesia dikasih gelang, kalau nggak salah dikasih gelang. Jadi ketika tenaga medis ngelihat gelangnya, oh oke, jangan dikejut. Oke. Jadi itu sebuah aku juga baru tahu sisi euthanasia yang itu. Gitu. Oke. Kemudian euthanasia yang aktif. Artinya ada tindakan dari dokter atau dari petugas medis yang dengan sengaja melakukan euthanasia. Itu perlu persetujuan siapa gitu? Ketika misalnya pasien ini, kalau pasien kan pasti udah dalam kondisi tidak sadar ya, kalau dalam situasi itu. Nah, persetujuan untuk memberikan euthanasia aktif ini boleh nggak dalam DNR tadi? Oh, kalau di Indonesia euthanasia aktif sama sekali tidak diperbolehkan. Kalau di luar negeri, kalau di Australia, di beberapa state diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi kita bisa datang ke suatu, biasanya ada suatu bukan rumah ya, kayak lembaga gitu, yang orang-orang yang memang penyakitnya udah terminal, orang-orang yang misalnya umurnya juga udah tua, yang fungsi hidupnya udah sangat-sangat menurun, bisa datang ke lembaga itu untuk udah akhiri saja hidup saya gitu. Cuman ya tetap ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nggak bisa yang kita kayak kita yang sehat walafiat masih muda ini datang terus kayak hey, end me. Jadi gini, DNR yang tadi. Kalau tadi itu kan bahasanya gini, di DNR itu disampaikan kalau misalnya semua tindakan sudah dilakukan dan saya sudah tidak ada kemungkinan sembuh, biarkan. Boleh nggak di DNR itu juga masuk gini? Kalau semua tindakan sudah dilakukan dan saya tidak ada kemungkinan sembuh, suntik saya itu misalnya. Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Karena itu masih termasuk semua tindakan yang actively ending someone's life di Indonesia itu tidak diperbolehkan. Kalau di Australia beberapa state yang masih memperbolehkan. Saya mungkin nggak bisa bicara untuk negara lain karena belum dalam mempelajari sampai sana. Sepengalaman diri aja ya. Kalau di Australia beberapa state memperbolehkan. Cuman yang sekarang yang lagi seru adalah membahas untuk orang-orang yang mentally ill, yang sakit mental. Boleh nggak sih mereka minta euthanasia? Oh iya benar. Atau misalnya boleh nggak sih mereka yang meminta euthanasia atau boleh nggak sih orang lain saudaranya atau siapa yang meminta itu kan gitu? Karena kan sebenarnya sekarang sudah banyak penelitian yang bilang bahwa penyakit mental itu sama menyakitkannya sama penyakit fisik. Ketika kita ada memiliki penyakit mental yang udah state-nya terminal, yang kayak udah nggak ada terapi yang bakal bisa nyembuhin, itu mengurangi fungsi hidup kita, itu membuat kita menderita setiap hari. Bisa nggak sih orang-orang seperti ini dieuthanasia juga? Karena kalau penyakit fisik yang terminal kan boleh di beberapa state. Tapi tetap kepada sejauh mana sebuah penyakit yang akhirnya boleh dilakukan tindakan euthanasia. Penyakit apa aja sih? Fisik aja kah? Mental boleh nggak? Tapi itu lagi masih dalam ranah riset ya? Karena itu bersangkutan sama kecakapan seseorang. Karena kan ketika seseorang memiliki penyakit mental itu tidak bisa dia biasanya dianggap tidak cakap. Otomatis bisa nggak sih orang yang tidak cakap dalam lingkup ini itu membuat suatu permohonan agar hidupnya diakhiri saja? Kita kembali ke ini jadinya batasan cakap tidak cakap lagi. Iya, ke situ lagi. Terus kayak ketika misalnya mereka nggak bisa, siapa yang bisa dong?
Boleh. apakah saudaranya atau Iya, siapa gitu. Gitu. Itu menarik banget yang dibahas seperti itu. Cuman kita lanjut nih, Ray. Mungkin ini ngikutin atau enggak, tapi di Indonesia ini lagi terjadi apa ya, ironi gitu ya. Akhir Juni kemarin ada berita bahwa anggota dewan kita itu lagi mencabut rancangan undang-undang PKS. penghapusan kekerasan seksual PKS dari Prolegnas 2020. Jadi buat rekan-rekan yang belum tahu, Prolegnas itu adalah program legislasi nasional. Jadi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang masih dalam tahap rencana yang menjadi prioritas untuk dibahas. Itu dimasukkan Prolegnas. Jadi dengan dihapuskannya atau dicabutnya RUU PKS ini dari Prolegnas, itu artinya rancangan undang-undang PKS ini tidak diprioritaskan lagi. Bukan hilang, tapi tidak diprioritaskan lagi di tahun ini. Nah, pertama beritanya itu. Seminggu kemudian ada nih berita di Lampung Timur gitu. Ada gadis 14 tahun diperkosa oleh keluarganya, anggota keluarganya, maksudnya orang dekatnya. Kemudian setelah itu dia dititipkan di rumah penitipan perlindungan perempuan dan anak. Sampai di situ terjadi pemerkosaan lagi, bahkan oleh kepala penitipan perlindungan perempuan dan anak itu. Nah, aku nggak minta pandangan dari seorang medical law. Pandangan perempuan deh tentang ini, pandangan anak muda deh tentang ini gitu loh. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sangat disayangkan ya, kenapa undang-undang PKS itu dikeluarkan dari Prolegnas. Kenapa? Mungkin aku baru baca sekilas, aku belum mendalami secara lebih detail lagi apa sih isinya undang-undang PKS itu. Cuman dari beberapa poin yang sempat aku baca, itu sebenarnya akan sangat membantu untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Karena kalau nggak salah undang-undang itu memasukkan kategori perkosaan dalam perkawinan. Iya, maksudnya gini, ada suami istri, Iya. udah sah nih, Iya. tapi ketika istri Marital itu, right, iya. ketika istri itu menolak atau berhubungan seksual, suami ini nggak boleh paksa. Yes. Gitu. Ada salah satu yang diatur tuh begitu. Iya. Karena selama ini itu korban perempuan dan mungkin dan juga laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual itu untuk memperoleh keadilan di Indonesia kan sulit ya. Dan nggak cuman itu doang, di segi masyarakat umumnya sendiri kesadaran kita semua di bidang dalam hal kekerasan seksual ini masih rendah. Kayak kita bisa banyak temuin lah di jalan-jalan cewek lewat kemudian di catcall sama cowok-cowok kayak cuit cantik deh kayak gitu. Terus atau hal-hal yang kayak misalnya anak kecil di sini itu juga banyak yang belum diajarkan sejauh mana sih mereka boleh bilang enggak ketika ada orang yang nyentuh mereka. Itu Mulai dari sana deh. ini karena kita masih tabu dengan sex education. Iya. Nah, dan menurutku sebenarnya dengan adanya undang-undang PKS ini itu bisa sangat membantu seenggak-enggaknya dari pemerintah, dari lawmakers untuk memperjelas lagi deh batasan kekerasan seksual itu. Karena sekarang pun menurutku itu masih gampang, masih nggak jelas. Tapi memang di sepintas aku baca di rancangan undang-undangnya, memang diatur batasan-batasan pelecehan seksual itu sampai mana, kekerasan seksual itu sampai mana. Jadi kembali ya, harusnya itu masuk lagi ke Prolegnas. Oke. Ya mudah-mudahan didengar ya oleh beliau di situ ya. Memang pembahasannya sulit, bapak-bapak ibu-ibu, tapi itu wajib dimasukkan. Itu akan sangat membantu. Kalau bicara sulit, matematika untuk anak SD juga sulit. Gitu. Cuma kan mereka dipaksa belajar, mereka harus belajar. Gitu. Ada lagi nih kasus selain di Jember itu. Selain di Lampung, di Jember. Iya betul, itu kasus yang sebenarnya aku bawa juga sebagai contoh waktu aku belajar ke Australia. Aku ngikutin karena itu perkosaan. Jadi ceritanya ada seorang anak perempuan berumur 15 tahun, dia diperkosa oleh kakaknya dia sendiri, kemudian hingga dia hamil. Kemudian ibunya mengaborsi janin yang dia kandung itu, dan kemudian mereka bertiga akhirnya dihukum. Yang waktu itu dari pengadilan negeri keluarnya adalah si korban, si anak yang umur 15 tahun ini dihukum 6 bulan penjara. Kakaknya dihukum 2 tahun penjara. Ini secara viktimologinya itu
gimana ya? Ya kan? Itu kayak waktu itu aku sih kayak itu aku bawanya karena kan kalau di Australia mereka sedang membahas aborsi untuk kandungan yang berusia 32 minggu. Sedangkan waktu itu aku bilang di Indonesia kami sedang membahas sebenarnya aborsi ini boleh atau enggak sih, bahkan untuk korban pelecehan seksual seperti ini. Tapi akhirnya good news, pengadilan tinggi kemudian membatalkan hukumannya untuk anak, membatalkan putusan di PN. Si anak ini nggak jadi dihukum 6 bulan. Si anak yang korban. Si anak yang korban yang kemudian yang dihamili kakaknya, yang kemudian janinnya diaborsi oleh ibunya. Jadi si anak ini nggak di. Terus si kakak jadi dihukum. Jadi 2 tahun. Oke. 2 tahun doang loh. Ngambilin adiknya sendiri. Yang si kakak ini udah ini nggak apa? Maksudnya cukup umur atau di bawah umur juga? Cek. Oke. Iya. Jadi, Kayaknya dia kayaknya udah cukup umur deh. tapi satu hal yang benang merahnya adalah pentingnya sex education. Saat ini sex education itu benar-benar dia nggak tahu. Iya. Bahkan kalau kita bicara tentang sex education, karena orang nggak bisa bedain, oh ini sex education sama Ngajarin orang orang jorok tua. nih, ya kan? Iya. Ini ngajarin nggak benar nih. Iya. Gitu. Jadi itu pentingnya biar mudah-mudahan sih ke depannya. Ya, tapi mungkin akan sulit untuk memasukkan kurikulum sex education ke sekolah. Meskipun itu akan sangat-sangat bagus sekali. Cuman mungkin bisa dimulai dari rumah. Karena misalnya seperti orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk nama-nama alat kelamin tanpa disensor. Oh ini penis, ini vagina. Atau misalnya ke anaknya bilang, kalau ada orang yang sentuh, kamu boleh bilang enggak. Itu penting. Jadi gimana ya? Rumah itu kan first apa ya? Institusi pendidikan pertama untuk seorang Iya, anak gitu kan. betul. Jadi sebenarnya di situ dia harus diajarin ini tuh private parts-nya kan. Iya, Gitu kan? betul. Jadi suatu saat mungkin kami orang tua masih bisa lihat, masih bisa ngalahin kamu, tapi suatu saat bahkan orang lain, bahkan kami pun nggak boleh lihat. Iya, Gitu. betul. Karena kalau kita ingat yang tadi, bahkan kasus pelecehan itu kan datangnya dari orang-orang terdekat. Nah, kan? itu dia. Ya. Itu dia. Jadi memang benar sex education itu harus benar-benar Ditekankan. ditekankan. Oke. Consent matters, guys. Consent matters. Oke, lanjut nih. Aku juga dengar kabar kamu ikut PKPA. Oh ya, Kenapa? baru selesai. Oh ini nih, apa tapi kita nggak saingan. Nanti kita collab. Oh iya loh. kita kolaborasi di pengadilan. Oh. jadi kenapa nih mau jadi lawyer gitu? Kenapa ya? Karena menurutku, jadi aku tuh orangnya suka challenge baru. Aku Itu jawaban yang mainstream banget ketika seorang aku tanya kenapa mau jadi lawyer, aku suka tantangan, aku suka ini. Itu mainstream sekali nih. pengen banyak duit, nggak deng. Padahal itu yang benar ya. Jadi aku tuh orangnya cepet bosen. Dan aku lihat akhirnya kan aku kerja sebagai in-house selama aku di Jakarta. Itu lebih banyak ngurusin kontrak, lebih banyak ngurusin, kalau waktu di UI lebih banyak ngurusin kayak ngebuat guidelines etik, hal seperti itu. Aku ingin sesuatu yang beda, yang lebih menantang. Kalau lawyer kan ketika aku tanya teman-temanku, tiap kasus itu pasti berbeda. Tiap kasus itu penerapan hukumnya meskipun kelihatan sama tapi tidak serupa. Adjustment-nya tinggi sekali. Atau serupa tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Oke lah. Apa lah istilahnya? Memang karena kalau di lawyer itu kita dapat kasus yang sama nih, perceraian gitu misalnya, atau misalnya merger akuisisi gitu. Walaupun sama di ranah yang sama, tapi pasti ada sesuatu yang membedakan. Iya, itu. betul. Disitulah kita belajarnya Yes. lebih gitu. Itu seru kan? Seru, terutama bagi yang aku tahu dari dulu kamu suka research kan. Oh ya. Jadi risetnya kuat nih si Riri. Ya. Terus apa ya? Sekarang prosesnya sampai mana PKPA-nya? Baru kelar kelas PKPA kemarin. Oke. Sedang nunggu buat ujian. Fresh graduate. First graduate Oke. again. Terus habis PKPA kan ujian ya? Ujian. Mudah-mudahan lulus lah. Amin. Harus lulus di ujian pertama. Amin. Terakhir nih, Ri. Kayaknya nyaman banget nih di Australia. Iya kan? Dan berapa tahun di Jakarta? Di Jakarta 7 tahun. 7 tahun terus di Australia. Ya.
pasti banget tentang Australia. Ngapain ke Bali? Iya kan? Ya, karena nggak bisa pisah sama anjing-anjingku. Please Riri, walaupun kita santai, tapi ini channel Oke. Akses Legal bahasnya hukum. Riri. Oke. Biar serius ya, biar serius. Agak filosofis deh. Oke, filosofis. Nah. Karena saya sebagai putri daerah, asik, menyadari tanggung jawab saya untuk membangun daerah asal saya, ya Bali. Filosofis banget gak tuh? Main punya lagi dong. Yang lain deh, alasan lain apa lagi? Karena pengen deket sama keluarga sih sebenarnya, ya Bener. Bali. Dan Tapi sebenarnya karir itu, apalagi dengan sistem yang sekarang, dari manapun kita bisa bangun karir. ya betul. Dan siapa tahu dengan lulusan luar negeri, lawyer di Bali itu makin keren. Jadi Bali itu punya koleksi lawyer yang luar biasa ya. Oke. Siap nih, Bali for Indonesia. Bali for Indonesia. Nah. Kita teriakin Bali for Indonesia. Oke ya, ikut ya. Oke. Bali for Indonesia. Bali for Indonesia. Oke, rekan-rekan Akses Legal, rasanya cukup untuk kita bahas ya, ngobrol dengan Riri Irmanti. Tapi tentunya nanti akan ada pembahasan lain yang akan kita bahas di lain kesempatan. Jadi demikian Beyond the Law untuk hari ini, tetap di Akses Legal. Tapi Riri, kita ada kenang-kenangan. Sorry. Ini saya dibuka loh. Jadi setiap narasumber yang datang ke kita memang harus ada kenang-kenangan. Dan ini harus dipakai, nggak salah. Oke. Bikin kamera